Kali ini saya akan mengungkap rahasia trik yang memang masih langka orang untuk memberitahukan bahwa printer single head ini dapat kita gunakan printer ini sekaligus juga untuk varnish agar hasil print bisa lebih mengkilau. Ada beberapa poin terlebih dahulu yang perlu saya sampaikan. Di sini saya hanya menggunakan printer UV yang saya buat berbasiskan Epson L800. Tentu ini single head, memiliki 6 channel ya, untuk tintanya. Nah, ke-6 channel ini saya komposisikan warna. Biasanya, umumnya UV printer itu menggunakan tinta hitam, cyan, yellow, black, kemudian yang dua lagi itu white gitu ya. Jadi settingan channelnya yaitu YKWWMC, di mana putih dipasangkan di 2 channel yaitu white. Nah, dikarenakan sekarang saya menggunakan varnish, maka channel untuk putih yang tadinya ada 2, sekarang saya ganti tabungnya menjadi yang satu digunakan untuk varnish. Jadi sebetulnya kalau misalkan sayangnya di Accolade tidak ada settingannya YKWVMC. Jadi di sini yang ada tetap hanya YKWWMC, tidak ada YKVWMC gitu. Oleh karena itu di sini saya cukup mengakali saja dengan cara memanfaatkan mematikan channelnya secara bergantian. Nah, ini kita harus menggunakan minimal Accolade 10. Jadi di menu tab setup nanti kita tinggal menggilir saja gitu ya. Jadi ketika kita ingin menggunakan tinta yang putih, maka varnish kita off-kan, yang putih kita on-kan. Kita pilih yang W. Begitu juga nanti sebaliknya. Oke, sekarang kita lihat saja cara yang akan saya praktekkan. Jadi di sini saya akan melakukan print di hardcase handphone dengan teknik 4 pas atau 4 proses. Yang pertama memberikan putih saja, yang kedua putih dan warna, yang ketiga varnish saja, dan yang keempat, yang terakhir yaitu untuk curing. Nah, karena di sini proses print varnish di sini sengaja saya matikan lampu UV-nya. Untuk apa? Agar hasil varnishnya itu bisa dapat menghasilkan efek glossy yang seperti halnya air, begitu ya. Jadi benar-benar glossy gitu, tanpa ada gradasi atau ada sedikit ngedop begitu. Dikarenakan kalau kita mengaktifkan lampu LED UV-nya, kita tidak dapat memberikan waktu untuk si varnishnya itu memberikan penetrasi atau tidak bisa meluber lah begitu ya. Jadi kalau kita mengaktifkan sekaligus mengaktifkan UV ketika ngevarnish, itu hasilnya akan agak sedikit ngedop gitu. Jadinya hasilnya ya memang dia mengkilau tapi ada kesan matte gitu ya. Bukan dop tapi matte gitu. Nah, di teknik ini karena saya ingin benar-benar menghasilkan 100% glossy, maka LED UV-nya saya matikan dulu. Nah, untuk proses curing, untuk pengeringan UV-nya itu saya berikan jeda waktu begitu ya. Maksud jeda waktu begini, prosesnya dipisah begitu. Jadi setelah varnish selesai, langsung saya lanjutkan ke proses curing. Jadi di sini curing ini si printernya seakan-akan lagi proses ngeprint, padahal saya ngeprint hal yang blank saja.
Yang penting LED UV-nya itu dapat menyinari area hardcase secara merata. Oke, kita ikuti videonya. Di tab color, klik setup, kemudian kita alihkan fungsi white color-nya seperti ini, off dan W. Klik save, lalu OK. Kemudian saya sesuaikan untuk gradasi white-nya. Ini untuk menghasilkan efek timbul yang bagus. Sini cukup sesuaikan saja, sesuai selera, sekiranya akan mendapatkan efek emboss yang mencukupi lah. Direction supaya hasilnya lebih tajam. Di sini jangan lupa untuk melepaskan centangannya. Jadi di sini proses print yang akan dilakukan hanya yang warna putih saja, dengan tujuan untuk mendapatkan efek emboss. Proses print ini saya percepat videonya. Proses print sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan ke tahap yang kedua. Settingannya seperti ini. Untuk white di 50%. Kita print. Dan sekarang kita pilih yang white and color. Karena pada tahap ini kita melakukan print kedua untuk memberikan warna. Sebetulnya bisa saja kita melakukan satu kali proses print saja, tetapi di sini saya menggunakan dua tahap, putih dulu lalu kemudian putih dan warna gitu ya. Jadi ada dua tahap yang barusan saya lakukan. Ini agar mendapatkan efek timbul atau emboss yang cukup signifikan, efek timbul yang cukup tinggi. Proses print ini saya percepat. Oke, proses print telah selesai. Jadi saat ini telah dilakukan dua tahap, yaitu putih saja lalu putih dan warna. Sekarang saya lanjutkan ke proses varnish. Jadi di sini saya perlu mengalihkan channelnya. Ini dijadikan off dan ini dijadikan W karena disinilah posisi varnishnya. Klik save lalu OK. Lalu kita print. Jangan lupa untuk melepaskan centangan white and color karena di sini saya hanya mengprint bagian varnish saja. Dan jangan lupa untuk mematikan lampu LED UV agar dapat menghasilkan efek genangan. Karena kalau diaktifkan UV-nya itu karena si varnishnya itu langsung terkena sinar UV, itu malah tidak akan terjadi glossy yang bagus gitu ya. Jadi glossy-nya masih agak sedikit ngedop. Jadi di sini sengaja saya matikan. Oke, selanjutnya sekarang saya perlu untuk
melakukan curing, yaitu proses pengeringan. Jadi di sini saya ambil pola yang gambar yang hanya kotak begini saja, karena di sini saya tidak bermaksud untuk melakukan printing, tetapi di sini hanya sekedar agar si LED UV-nya ini dapat mencahayai varnish yang tadi setelah di print, agar varnishnya dapat kering dengan sempurna dan merata. Jadi melalui teknik ini ada sedikit memberikan waktu untuk ke varnishnya untuk menggenang gitu ya. Jadi di sini dibikinkan tahapan yang terpisah. Oke, proses print telah selesai. Sekarang mari kita lihat hasilnya. Efek emboss tetap dapat dihasilkan. Glossy-nya pun juga betul-betul ini seperti kaca. Dan saat ini casing ini juga sudah betul-betul kering. Varnishnya sudah langsung kering. Dan hard case ini pun juga sudah dapat langsung digunakan. Tentu dengan varnish ini warna menjadi lebih cerah, warna akan menjadi sangat hidup, dan di sini dapat kita lihat ya, varnishnya betul-betul posisi kering dan glossy yang sangat bagus. Trik ini adalah trik yang masih langka, di mana saya telah melakukan riset dan ditemukanlah sebuah cara. Inilah cara yang tepat untuk menggunakan printer single head.